Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indayanti, NIM 3619038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan saat ini dan harapan-harapan saya di pendidikan di masa depan. Nah, sejak adanya COVID-19, pemerintah Indonesia mulai cepat dan tanggap untuk menganjurkan kita semua sebagai warga negara Indonesia agar menerapkan social distancing atau mengisolasi diri di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas. Karena mewabahnya virus COVID-19 yang berdampak luas bagi sektor penting di Indonesia, terutama pada sektor pendidikan, menjadikan aktivitas yang melibatkan banyak orang kini mulai dibatasi di Indonesia, seperti bersekolah, beribadah, bekerja, dan lain-lain. Sejak kasus virus corona mulai meningkat, sekolah atau universitas saat ini tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasanya, karena pemerintah memberlakukan sistem di rumah saja. Maka kegiatan belajar mengajar baik formal atau informal yang setiap hari dilakukan oleh peserta didik, semuanya harus dilakukan di rumah. Salah satu langkah yang tepat dalam situasi seperti ini adalah memanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi bagi pengembangan sistem pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi, yaitu dengan model pembelajaran daring melalui berbagai media seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, YouTube, e-learning, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan sekolah atau universitas masing-masing. Nah, aturan pemerintah mengenai pembatasan jarak atau social distancing ini agar memutuskan penyebaran COVID-19 dan memaksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan berbagai penyesuaian dengan membuat dan menerapkan berbagai langkah penting. Dengan aturan Kemendikbud menerapkan sistem pembelajaran berbasis online, meskipun dalam pelaksanaannya penuh dengan pro dan kontra, namun menurut saya ini semua sudah termasuk solusi yang terbaik dan luar biasa. Karena dengan adanya pembelajaran daring ini juga menimbulkan berbagai dampak positif bagi kita semua. Yang pertama, dapat mengatur waktu. Nah, dengan pembelajaran di rumah, saya dapat fleksibel mengatur waktu seperti kapan mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, istirahat, beribadah, dan lain-lain. Yang kedua, menambah wawasan dan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menambah kedekatan dengan keluarga. Nah, salah satu yang saya suka dari pembelajaran jarak jauh ini adalah saya mempunyai banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Saya senang sekali karena sepanjang hari bisa bertemu mereka di rumah. Kemudian selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembelajaran daring ini. Yang pertama, ribet, semuanya serba online, mulai dari mempelajari modul pelajaran, latihan soal, mengumpulkan tugas, diskusi dengan teman, sampai mengerjakan ulangan. Walaupun sistem online memudahkan banyak pekerjaan, namun dalam proses pembelajaran kami jadi mendapatkan tambahan pekerjaan, yaitu membuat dan mengirim foto, video, download materi, dan upload tugas yang telah dikerjakan. Nah, semua itu cukup membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Belum lagi kalau memori HP saya penuh. Batas pengumpulan tugas yang terlalu cepat, ini yang paling saya tidak suka dari kegiatan pembelajaran online. Hampir setiap hari saya mendapat tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan hari itu juga. Saya sampai pusing dan stres jika masih mengerjakan tugas, lalu ada lagi tugas lain yang harus dikumpulkan pada jam yang sama. Nah, alhasil ada tugas yang terlambat saya kumpulkan. Kemudian juga terkendala ketika sinyal jelek dan kuota internet yang kemudian saya paling khawatir kalau sedang mengerjakan tugas maupun ulangan dan ada tenggang waktunya, tapi sinyalnya tak bersahabat. Rasanya tuh sedikit sekali dan kadang pengen nangis gara-gara gak ada sinyal dan gak bisa ngirim tugas. Kemudian kendala sinyal ini juga kadang bikin saya lupa absen karena saking capeknya buka sikadu tapi gak bisa terus. Nah, menurut saya memang ada baiknya juga dalam pembelajaran daring ini, karena selain dampak negatif banyak juga dampak positifnya. Tetapi saya sangat berharap proses pembelajaran akan kembali seperti semula, seperti sedia kala, karena lebih mudah dan menyenangkan. Nah, dari 4 video yang telah saya tonton,
Jika dijadikan pandangan bagi kita semua, khususnya generasi muda penerus bangsa di masa yang akan mendatang, sejatinya pendidikan sendiri itu sangatlah penting baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mengenai 4 video tersebut, memang pendidikan itu seharusnya selain membuat kita menambah pengetahuan, juga harus membuat kita merasa enjoy dalam melaksanakannya. Saya sangat setuju dengan sistem pembelajaran yang diterapkan di Finlandia, bahwa siswa harus belajar dengan rasa nyaman tanpa melelahkan siswa sendiri, dan mereka juga bisa melakukan aktivitas lain selain dalam dunia belajar akademik. Dengan demikian, mereka akan punya waktu dengan keluarga, waktu bermain, ataupun waktu belajar hal-hal di luar aktivitas akademik, seperti mengembangkan bakat minat di bidang non-akademik. Karena sistem di Finlandia sendiri, belajar dalam 1 minggu hanya membutuhkan waktu 20 jam. Adanya COVID-19 menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pendidikan. Nah, pandemi ini berhasil mengubah sistem pendidikan secara global, yaitu dengan diperlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem yang diterapkan saat ini menurut saya sudah cukup baik, akan tetapi penerapan dalam praktiknya saja yang belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya justru membuat beban tersendiri bagi mahasiswa maupun murid. Nah, kenapa dikatakan menjadi beban? Karena sistem daring ini justru ada banyak tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu yang cukup singkat. Belum lagi kendala sinyal masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda. Nah, Indonesia memang sudah baik dalam memanfaatkan teknologi saat ini untuk pembelajaran daring, tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika tidak diberikan tugas terlalu banyak. Saya berharap pendidikan saat ini dan di masa yang akan datang lebih baik lagi dari sekarang. Contohnya seperti di perguruan tinggi, mahasiswa agar bisa dituntut untuk menentukan semuanya sendiri, dengan artian mahasiswa mendapatkan kebebasan yang sangat besar. Selain itu, kita semua juga tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Nah, untuk itu kita harus punya strategi yang mampu mendobrak peluang persaingan pendidikan dengan tepat untuk masa yang akan datang. Nah, harus mulai memikirkan semuanya ini dari sekarang. Sebelum menentukan konsep, kita perlu merencanakan, menguji, dan melihat peluang pendidikan untuk kemudian direfleksikan dan dikaji, sehingga kita mampu memaksimalkan potensi-potensi pendidikan yang ada. Selanjutnya, memaksimalkan peran stakeholder untuk saling membahu dan bekerja sama dalam menyiapkan reformasi pendidikan pasca COVID-19. Pembentukan awal karakter anak bangsa sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan persaingan masa depan adalah pondasi utama keberhasilan pendidikan. Selain itu, orang tua harus menjadi pendidik yang paham pentingnya nilai pendidikan untuk masa depan anak bangsa ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.